Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ada golongan kanan, ada golongan kiri, dan ada golongan yang paling dahulu beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na warfa'na wa barik lana bil Qur'an ya akramal akramin. Alhamdulillah, pada subuh ini kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk bersama-sama kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah sebagai perwujudan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersimpuh di hadapannya. Salam salam tak terlukan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, sambil kita beriktikaf di masjid yang mulia ini, mari sama-sama kita mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Waqi'ah ayat ke-7 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kuntum azwajan thalatha, dan kamu menjadi 3 golongan. Ini nanti di akhirat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala meniupkan sangkakala pertama, tanda dunia ini berakhir. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tiupkan sangkakala yang kedua, tanda hari kiamat dimulai. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membagi manusia itu menjadi 3 bagian. Wa kuntum azwajan thalatha. Tentunya di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan endingnya tanpa menjelaskan apa saja yang akan dilalui manusia di hari kiamat, mulai bangun dari alam barzakh hingga masuk ke dalam surga ataupun ke dalam neraka, yang waktunya 50.000 tahun. Ayat ini menyebutkan bahwasanya
Wa kuntum azwajan thalatha, kamu menjadi 3 golongan. Fashabul maimanati ma ashabul maimanah, golongan kanan alangkah mulianya golongan kanan. Golongan kanan adalah mereka yang menerima kitab dengan tangan kanan. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, orang-orang dan golongan kiri alangkah sengsaranya golongan kiri, yaitu mereka yang menerima kitab dengan tangan kiri. Tangan kanan atau tangan kiri adalah sesuai dengan amal perbuatan kita masing-masing. Was-sabiqun as-sabiqun, dan orang-orang yang paling dulu beriman, merekalah yang paling dulu masuk surga. Maka 3 golongan ini, 2 masuk surga, 1 masuk neraka. 1 yang masuk surga tanpa hisab, yang 1 masuk surga dengan hisab. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada golongan kanan, ada golongan kiri, dan ada golongan yang paling dahulu beriman, maka ayat berikutnya penjelasan tentang nikmat 2 golongan ini, 2 golongan yang masuk surga, golongan yang masuk surga tanpa hisab dan golongan yang masuk surga dengan hisab. Dimulai dengan golongan yang masuk surga tanpa hisab. Was-sabiqun as-sabiqun, mereka adalah orang-orang yang paling dahulu beriman. Di sini ada beberapa komentar dari para ulama. Yang pertama, ini adalah umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Nabi Muhammad yang belakangan. Ada yang mengatakan bahwa setiap umat ada yang paling dulu berimannya dan ada yang belakangan beriman. Yang ketiga, bahwa ini kalau untuk umat Nabi Muhammad, maka mereka adalah muhajirin dan ansar, sedangkan yang datang setelahnya maka mereka yang datang kemudian. Was-sabiqun as-sabiqun, mereka adalah orang yang paling dulu beriman, paling dahulu menjalankan perintah Allah, paling dahulu merealisasikan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam wahyu-wahyunya. Was-sabiqun ini mereka-mereka yang was-sabiquna fil khairat, mereka-mereka yang paling dahulu bersegera dalam kebaikan. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard, berlomba-lombalah kepada ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Maka siapa saja yang pelopor
yang mendahului dalam hal kebaikan, dalam hal ketaatan, dalam hal menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka masuk dalam kategori ini. Was-sabiqun, nah, as-sabiqun, karena mereka orang yang paling dahulu beriman, maka merekalah dulu yang pertama kali atau paling dahulu masuk surga. Was-sabiqun itu adalah amalnya, as-sabiqun yang kedua adalah mereka yang pertama kali masuk surga, yang paling dahulu masuk surga. Ulaikal muqarrabun, mereka itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, karena tadi mereka paling dahulu, mereka yang bersegera, mereka yang berlomba-lomba dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah dekatkan mereka-mereka itu dengan Allah. Ulaikal muqarrabun. Buah dari sering dan bersegera dalam mendekatkan diri, maka dia Allah dekatkan dengannya, menjadi kekasihnya, menjadi hamba-hamba pilihannya. Ulaikal muqarrabun. Ayat ke-12, fi jannatin na'im, mereka berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Fi jannatin na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Thullatun minal awwalin, segolongan besar dari orang-orang terdahulu. Wa qalilun minal akhirin, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Berapa persentasinya wallahu alam. Yang jelas di sini sebutkan thullatun minal awwalin, banyak dari golongan awal, sedikit dari golongan yang datang kemudian. Berapa banyaknya, berapa sedikitnya, wallahu alam persentasinya. Memang ada keterangan yang menyebutkan bahwa mereka ini jumlahnya 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Banyak dari golongan awal, sedikit dari golongan akhir. Dari 70.000 itu berapa? Wallahu alam. Nah, nikmatnya ala sururin mutaqabilin, mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Kasurnya, dipannya itu emas dan permata. Ini belum pernah kita lihat ada dipan yang dihiasi emas dan permata. Ala sururin mauduna muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, mereka bersandar di atasnya, di atas dipan yang bertahtakan emas dan perak itu, emas dan permata itu, saling berhadap-hadapan, saling bercengkerama, saling mereka nostalgia, saling bicara, berhadap-hadapan. Jemaah saya muliakan, yatufu alaihim wildanun mukhalladun, mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Ada pelayan-pelayan yang selalu melayani
penghuni surga dengan apa yang mereka inginkan, dan mereka ini selalu muda. Umur di akhirat itu enggak seperti kita bertambah, enggak. Umurnya sama, 33 semua selama-lamanya. Kalau di dunia ini kita muda, dewasa, manula, orang tua dan seterusnya. Adapun nanti di dunia, di akhirat, umurnya nggak bertambah-tambah, segitu aja deh. Nah, pelayan ini juga sama, sebagaimana penghuninya umurnya nggak bertambah-tambah, maka pelayannya juga nggak bertambah-tambah umurnya, segitu aja. Dan pelayannya anak-anak muda yang tetap muda. Wildan mukhalladun. Nah, pelayan surga ini, wildan mukhalladun ini adalah, kalau dalam beberapa keterangan, bayi-bayi atau anak-anak yang wafat sebelum akil baligh, meninggal dalam masa bayi atau meninggal pada masa dia belum akil baligh, maka dia akan menjadi wildan mukhalladun, pelayan-pelayan surga. 18, bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Pelayan-pelayan itu membawa gelas, cerek, sloki, 3 dibawa, berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Minuman surga nanti itu ada 4, ada susu, ada sungai madu, ada sungai arak, ada sungai madu, ada sungai air yang sangat jernih. Kita mau minum apa saja, pelayan itu akan membawa minuman yang kita inginkan, berikut dengan gelasnya, cereknya, dan slokinya, tanpa perlu kita capek-capek untuk mencari air ataupun minuman. Kalau kita di dunia mau minum, kita harus masak dulu, kita harus cari dulu, kita harus ambil dulu. Kalau kita ingin minum nanti di surga, semua minuman itu dibawa oleh pelayan wildan mukhalladun, berikut dengan gelasnya, cereknya, slokinya. Gelas mau ukuran apa? Mau kecil, sedang, jumbo, itu sekalian. La yusaddauna anha wa la yanzifun. Bahkan ketika mereka minum arak, kalau di dunia arak itu diharamkan, kalau nanti di akhirat arak itu dihalalkan. Dan ketika mereka minum arak, mereka tidak pening dan mereka juga tidak mabuk, malah membuat mereka semakin kuat, semakin segar dengan minum arak itu. La yusaddauna anha wa la yanzifun. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan apa saja yang mereka pilih. Mau pingin makan buah apa saja, maka pelayan akan membawanya, akan menyediakannya. Malah dalam surat Al-Insan, pohon itu akan mendekati kita, mendekati penghuni surga. Wadaniyatan alaihim zilaluha, maka ranting dan dahannya itu mendekat kepada penghuni surga. Wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila, dan mereka bisa petik dengan mudah dalam kondisi mereka tadi bersandar dan duduk di atas dipan.
nggak pernah kita merasakan suasana itu. Kalau kita hari ini mau makan buah-buahan dari kebun kita, ya kita panen, kita ambil. Ini dahannya, rantingnya itu mendekat sama kita sehingga kita bisa petik dengan mudah. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, wa lahmi tayrin mimma yashtahun, dan daging-daging burung yang mereka inginkan. Makanan penghuni surga di ayat ini adalah daging-daging burung. Apa saja yang mereka inginkan, daging dalam bentuk apa saja yang mereka inginkan. Walahmi tayrin mimma yashtahun. Jadi dalam ayat ini Allah jelaskan ada daging burung. Ya. Kemudian wahurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun, dan ada bidadari yang bermata indah. Ada bidadari yang bermata indah. Bidadari ini jamaah saya muliakan, ada bidadari dunia akhirat, ada bidadari akhirat. Ada bidadari yang memang Allah ciptakan di akhirat, nggak ada dia di dunia. Ada yang nanti jadi bidadari di akhirat berasal dari dunia. Nah, itulah wanita-wanita yang solehah, yang menjaga kemaluannya, menjaga mulutnya, menjaga akhlak dan tingkah lakunya, menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada suaminya. Ini bidadari dunia akhirat. Nah, di ayat ini Allah ceritakan bidadari akhirat. Bidadari yang bermata indah, ka'amsalil lu'lu'il maknun, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan baik. Kalau dalam surat Ar-Rahman yang sebelum ini, lam yatamithunna insun qablahum wala jan, belum pernah disentuh oleh manusia manapun dan jin manapun. Kemudian 24, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa-apa yang mereka kerjakan. Ini semuanya dari ayat 15 sampai 24, semuanya itu bukan dikasih cuma-cuma, tapi jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Semuanya karena amalan. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima, dan di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. Nanti ucapan orang-orang, interaksi orang-orang yang ada dalam surga itu, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Da'wahum fiha subhanakallah, ini yang pertama, subhanakallah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, dan mereka selalu assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jadi tiga ini yang menjadi pembicaraan, interaksi sama mereka. Subhanakallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah. Dan tidak ada bicara yang sia-sia dan dosa di sana. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama.
tetapi mereka selalu mendengar ucapan salam di mana-mana. Ucapan salam. Jadi kalau kita di dunia ini selalu ketemu kawan, ketemu saudara, mengucapkan assalamualaikum, itulah nanti pola interaksi penghuni surga. Kalau kita sering membudayakan ini dimanapun dan kapanpun kepada siapapun, berarti kita menghidupkan bahasa surga di dunia. Illa qilan salaman salaman. Jamaah saya muliakan, ini ayat ke-27, ayat ke-15 sampai ke-26. Ini balasan golongan yang masuk surga tanpa hisab. Yang mereka itu golongan-golongan pertama, orang-orang sabiqun as-sabiqun, ulaikal muqarrabun. Nah, ayat ke-27 sampai ke-40 ini nanti tentang golongan kedua, golongan yang masuk surga tanpa hisab. Ini insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Intinya bahwa penghuni surga itu ada dua golongan, ada golongan yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk surga dengan hisab. Yang masuk surga tanpa hisab ayat 13 sampai 26. Nanti yang masuk surga dengan hisab adalah ayat 27 sampai 40. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan kita dalam kedua golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.